Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dengan NPM 2241151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji dua rata, uji MEN-NEU. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo disimak. Uji MEN, juga dikenal sebagai uji dua rata, adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel yang independen. Dalam presentasi ini akan dipaparkan konsep, langkah-langkah, serta contoh penerapan uji MEN-WITH-NEU. Uji MEN-WITH-NEU juga dikenal sebagai uji UMAN-WITH-NEU atau uji Willcomen-WITH-NEU, adalah uji statistik dan parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Uji ini sering digunakan ketika data bersifat ordinal atau tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik seperti uji T. Uji MEN-WITH-NEU adalah pilihan yang baik ketika data tidak memenuhi syarat asumsi normalitas atau ketika bekerja dengan data ordinal. Meskipun kurang sensitif terhadap bentuk distribusi, perlu diingat bahwa uji ini dapat memberikan informasi tentang perbedaan kedua kelompok, tetapi tidak memberikan informasi tentang arah perbedaan tersebut. Konsep uji dua rata. Uji dua rata adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar dua kelompok data. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dua rata-rata populasi. Uji ini seringkali diterapkan ketika kita ingin mengevaluasi apakah dua kelompok berbeda secara signifikan dalam minnya. Di sini ada konsep umum dari uji rata-rata. Yang pertama, tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi adalah ambang batas yang digunakan untuk menentukan apakah kita menolak hipotesis nol. Nilai umum yang digunakan adalah 0,05. Pengumpulan data dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. Data ini bisa bersifat interval atau rasio. Yang ketiga, uji statistik. Pilih uji statistik yang sesuai dengan tergantung pada distribusi data dan sifat-sifatnya. Dua uji T yang umum digunakan adalah uji T independen dan uji T berpasangan. Penghitungan statistik uji. Hitung nilai statistik uji seperti nilai T. Penghitungan ini bergantung pada jenis uji T yang dipilih. Lalu penentuan daerah kritis. Tentukan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikasi yang telah dipilih. Daerah kritis adalah wilayah di bawah kurva distribusi yang akan diarahkan pada penolakan atau tidak penolakan hipotesis nol. Uji dua rata-rata seringkali digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, kedokteran, ilmu sosial, dan banyak lagi. Penting untuk memastikan bahwa asumsi uji ini terpenuhi dan hasilnya diimplementasikan dengan cermat sesuai dengan konteks. Langkah uji MEN-WITH-NEU atau uji U adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Uji ini berguna ketika data tidak terdistribusi normal atau jika skala pengukuran bersifat ordinal. Ada langkah-langkah umum untuk melakukan uji U. Pertama, menentukan hipotesis. Tentukan hipotesis dari nol dan hipotesis alternatif yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kedua, uji statistik. Hitung uji statistik MAN-U menggunakan rumus yang telah ditentukan. Ketiga, interpretasi hasil. Tafsirkan hasil uji statistik untuk mengambil kesimpulan tentang perbedaan signifikan antar dua kelompok data. Keempat, kesimpulan. Simpulkan apakah hipotesis nol dapat diterima atau ditolak berdasarkan nilai p-value yang dihasilkan. Uji MEN-U sering digunakan dalam penelitian ketika kita ingin menguji perbedaan median antar dua kelompok yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Penting untuk memastikan bahwa data sesuai dengan asumsi uji dan interpretasi hasilnya dilakukan dengan hati-hati. Asumsi yang harus dipenuhi uji MEN-U adalah uji statistik non-parametrik yang cukup fleksibel, namun masih ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan dan dipenuhi agar hasilnya dapat diimplementasikan dengan benar. Asumsi yang perlu dipertimbangkan antara lain skala pengukuran. Data harus bersifat ordinal atau setidaknya interval. Uji MEN-U lebih cocok untuk data ordinal tetapi dapat digunakan dengan baik untuk data interval independen. Yang kedua, independensi. Pengamatan dalam satu kelompok tidak boleh tergantung pada pengamatan di kelompok lainnya. Dengan kata lain, kelompok-kelompok yang dibandingkan harus independen satu sama lain. Yang ketiga, pembagian data.
Data dalam dua kelompok harus terdistribusi secara seragam, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi data antar kedua kelompok. Lalu pengukuran yang sama, jumlah pengukuran atau observasi dalam setiap kelompok tidak harus sama, tetapi mungkin seimbang semakin baik. Namun uji ini cukup tahan terhadap ketidakseimbangan sampel. Meskipun uji ini cukup tahan terhadap beberapa asumsi, penting untuk dapat memeriksa apakah data memenuhi kondisi tersebut. Sebelum menggunakan uji ini, jika data tidak memenuhi asumsi, maka mungkin pertimbangkan penggunaan uji non-parametrik alternatif atau pertimbangan transformasi data. Contoh penerapan uji MinU. Mari kita lihat contoh penerapan uji MinU dalam konteks praktis. Misalnya, jika Anda melakukan penelitian untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antar dua kelompok, produk A dan produk B di sebuah perusahaan, responden diminta memberikan penilaian pada skala ordinal 1 hingga 10, di mana nilai yang lebih tinggi mengindikasikan kepuasan yang lebih tinggi. Berikut langkah-langkah penerapan uji MinU dalam situasi ini. Yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan pelanggan antara produk A dan B. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan pelanggan A antara produk A dan B. Kedua, pengumpulan data. Ambil sampel dari dua kelompok produk A dan B dan minta responden memberikan penilaian kepuasan. Yang ketiga, ranking data. Gabungkan kedua kelompok data dalam rangkaian dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang keempat, hitung uji statistik. Nilai O berdasarkan peringkat dari dua kelompok. Yang kelima, hitung statistik U baku Z. Hitung nilai Z menggunakan rumus statistik yang sesuai dengan ukuran sampel dan nilai U. Nilai Z dapat digunakan untuk menghitung nilai P dalam tabel distribusi normal standar. Yang keenam, tentukan tingkat signifikasi. Pilih tingkat signifikasi, misalnya 0,05. Tentukan nilai kritis. Tentukan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikasi yang telah dipilih. Kepuasan statistik, bandingkan nilai Z dengan daerah kritis. Jika nilai Z berada dalam daerah kritis, tolak hipotesis 0. Jika tidak, gagalkan tolak hipotesis 0. Yang kesembilan, interpretasi hasil. Jika hipotesis 0 ditolak, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan pelanggan antar produk A dan B. Penting untuk diingat bahwa dalam kasus nyata, data dan konteks penelitian akan mempengaruhi langkah-langkah yang diambil dan interpretasi hasilnya. Selalu pastikan bahwa asumsi uji terpenuhi dan hasilnya diimplementasikan dengan hati-hati. Kelemahan dan kelebihan uji MinU. Kelebihan uji MinU pertama, non-parametrik. Kelebihan utama dari uji MinU adalah sifatnya yang non-parametrik, yang tidak berarti memerlukan asumsi tentang distribusi normal data. Oleh karena itu, uji ini lebih fleksibel dan dapat digunakan pada data yang tidak terdistribusi normal. Bebas asumsi tentang varian. Tidak ada asumsi tentang homogenitas varian, sehingga dapat digunakan ketika varian antar kelompok tidak homogen. Toleran terhadap skala pengukuran. Cocok untuk data ordinal atau interval, menjadikannya pilihan yang baik ketika data tidak dipenuhi syarat asumsi distribusi normal atau memiliki skala pengukuran yang lebih rendah. Kelemahan uji MinU diantaranya kurang sensitif terhadap perbedaan median. Uji MinU tidak selalu sensitif terhadap perbedaan median yang kecil antar dua kelompok, tidak memberikan informasi tentang arah perbedaan. Uji ini hanya memberikan informasi tentang apakah terdapat perbedaan atau tidak, tetapi tidak memberikan informasi tentang arah perbedaan dua kelompok. Membutuhkan sampel yang cukup besar. Meskipun uji ini dapat digunakan untuk pengukuran sampel kecil, keandalannya meningkat dengan ukuran sampel yang lebih besar. Pemilihan antar uji statistik parametrik dan non-parametrik harus didasarkan pada karakteristik data dan asumsi yang dipenuhi kondisi tertentu. Pemahaman kelebihan dan kelemahan uji MinU membantu meneliti atau analisis memilih alat yang sesuai dengan analisis mereka. Pemahaman dan kelebihan uji MinU. Kelebihan
Kelebihan uji min-u pertama non-parametrik. Kelebihan utama dari uji min-u adalah sifatnya yang non-parametrik, yang tidak berarti memerlukan asumsi tentang distribusi normal data. Oleh karena itu, uji ini lebih fleksibel dan dapat digunakan pada data yang tidak terdistribusi normal. Bebas asumsi tentang varian. Tidak ada asumsi tentang homogenitas varian, sehingga dapat digunakan ketika varian antar kelompok tidak homogen. Toleran terhadap skala pengukuran. Cocok untuk data ordinal atau interval, menjadikannya pilihan yang baik ketika data tidak dipenuhi syarat asumsi distribusi normal atau memiliki skala pengukuran yang lebih rendah. Kelemahan uji min-u diantaranya kurang sensitif terhadap perbedaan median. Uji min-u tidak selalu sensitif terhadap perbedaan median yang kecil antar dua kelompok, tidak memberikan informasi tentang arah perbedaan. Uji ini hanya memberikan informasi tentang apakah terdapat perbedaan atau tidak, tetapi tidak memberikan informasi tentang arah perbedaan dua kelompok. Membutuhkan sampel yang cukup besar. Meskipun uji ini dapat digunakan untuk pengukuran sampel kecil, keandalannya meningkat dengan ukuran sampel yang lebih besar. Pemilihan antar uji statistik parametrik dan non-parametrik harus didasarkan pada karakteristik data dan asumsi yang dipenuhi kondisi tertentu. Pemahaman kelebihan dan kelemahan uji min-u membantu meneliti atau analisis memilih alat yang sesuai dengan analisis mereka. Kan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.